Dari itu Nabi pernah juga bersabda, tidak perlu terlalu tekun di dalam beribadah, yang beribadah ritual, karena sebenarnya yang dituntut itu adalah yang keberkesinambungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin berbicara pentingnya seorang bekerja dan pentingnya pengertian bahwa bekerja adalah bagian daripada ibadah itu sendiri. Pada satu waktu Rasulullah SAW berada di masjid dan memperhatikan ada seseorang yang sangat tekun beribadah, salat, mengaji, dan berhari-hari beliau melihat hal ini terjadi pada diri seorang tadi, sehingga pada satu saat Rasulullah bertanya, siapa yang membelanjakan untuk kehidupan orang ini sehingga saya tidak melihat dia pernah ke pasar? Dijawab oleh salah seorang sahabat bahwa saudaranya yang memberi bantuan nafkah untuk kehidupannya, dan saudaranya adalah seorang pengusaha di pasar di Madinah. Rasulullah bersabda, niscaya saudaranya yang bekerja di pasar itu lebih mulia di sisi Tuhan daripada orang ini yang tekun di dalam ibadah, dalam pengertian ibadah ritual. Di sini kita harus bisa membedakan antara ibadah yang dimaksud di dalam Al-Quran. Allah berfirman bahwa saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maksud Al-Quran beribadah bukan beribadah ritual. Tentu di antara ibadah-ibadah tersebut ada yang ritual. Tetapi ibadah yang lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah memakmurkan dunia ini, mesejahterakan masyarakatnya. Sehingga kita bisa membaca di dalam Al-Quran, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi apabila dikumandangkan azan pada hari Jumat, maka hendaknya kalian pergi ke masjid dan berusaha untuk mengingat Yang Maha Kuasa dan meninggalkan transaksi-transaksi dagang. Artinya ada waktu-waktu tertentu yang kita harus berpaling kepada Yang Maha Kuasa. Tetapi ada ayat berikutnya, apabila engkau sudah menyelesaikan salat Jumat, fantashiru fil ard wabtaghu min fadlih. Maka setelah salat Jumat segera bergegas untuk kembali kepada kehidupan yang bisa menghasilkan sesuatu manfaat. Artinya kalau orang pedagang kembali ke usahanya dan sebagainya. Jadi boleh dikatakan bahwa ibadah ini sebenarnya lebih banyak kepada upaya kita untuk menciptakan kemakmuran, upaya kita untuk menjadi orang yang makmur dan kaya agar dapat bermanfaat kepada orang lain. Dari itu Nabi mengatakan, sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Orang yang hanya menitik beratkan kepada ibadah ritual, ada manfaat bagi dirinya, tapi belum tentu ada manfaat bagi orang lain. Tapi orang yang bekerja di pasar, menghasilkan, lalu siap untuk membantu sesamanya, bersedekah, maka dia adalah manusia yang beribadah sejati. Dari itu kita harus ingat pula bahwa kita tidak dituntut lebih banyak daripada apa yang telah ditetapkan. Salat 5 waktu, dan itu kalau kita hitung tidak lama lah, dari 24 jam. Puasa 30 hari dalam setahun. Kita menunaikan zakat apabila kita mempunyai penghasilan tambahan. Tetapi lainnya kita dianjurkan untuk menciptakan kemakmuran, menciptakan kesejahteraan. Dan itu hanya bisa dilakukan melalui bekerja dan bekerja. Dan hanya bisa kita bekerja secara efektif apabila kita studi, belajar, dan melakukan hal-hal yang inovatif sehingga kita bisa
mencapai tujuan usaha kita. Karena Nabi juga bersabda, tangan yang di atas yang memberi itu lebih mulia daripada tangan yang menada atau yang menerima. Kelompok milenial, saya ingin sampaikan kepada kalian bahwa jangan sampai kalian beranggapan bahwa bekerja menuntut ilmu dan juga berusaha bukan bagian daripada ibadah yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Dari itu Nabi pernah juga bersabda, tidak perlu terlalu tekun di dalam beribadah, yang beribadah ritual, karena sebenarnya yang dituntut itu adalah yang keberkesinambungan. Umpamanya kita salat, kita tidak perlu salat sunnahnya sampai beberapa kali. Kita puasa, tidak perlu puasa kita harus Senin Kemis. Boleh saja kita berpuasa Senin Kemis, tetapi jangan sampai mengganggu aktivitas kita untuk membangun suatu keluarga yang bermanfaat bagi keluarganya dan juga bagi manusia secara keseluruhan. Banyak pandangan yang kita bisa tarik dari percontohan dan sabda-sabda Nabi. Sabda Nabi juga menyampaikan kepada kita bahwa apabila kiamat sudah diketahui akan datang dan seseorang memegang bibit tanaman kurma di tangannya, maka hendaknya dia selesaikan tugasnya dengan menanam bibit tadi. Nabi tidak mengatakan bahwa pergi ke masjid untuk berzikir, tetapi bekerja, karena dengan bibit yang ditanam itu sebagai simbol akan memberi manfaat kepada generasi mendatang. Apabila kita pergi ke masjid, yang mendapatkan manfaat adalah kita semata. Jadi kita bekerja itu adalah bagian dari ibadah. Kita memakmurkan bagian dari ibadah. Memakmurkan berarti kita harus siap untuk menerima perbedaan di antara kita, karena menerima perbedaan adalah suatu kelaziman, suatu keniscayaan, dan jangan sampai kita dalam perjalanan hidup kita ini menciptakan kegaduhan, karena itu semuanya tidak akan memberi manfaat pada kita sebagai bangsa, kita sebagai anak bangsa, dan kita sebagai warga negara. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.